Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kelima ya. Hari ini kita akan membahas tentang variabel pembelajaran dan peningkatan untuk pendidikan ya. Nah, variabel pembelajaran adalah faktor apa saja yang berperan dalam proses pembelajaran ya. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran ini terbagi dalam dua hal, yaitu karakteristik pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, karakteristik pembelajaran itu kita harus bisa mengetahui bagaimana karakteristik pembelajaran, karena setiap pembelajaran itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada yang kita harus belajar dengan cara berceramah saja sudah cukup, ada yang harus praktikum, ada yang harus simulasi, ada yang harus praktek seperti olahraga ya, ada yang harus simulasi. Oke. Nah, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran itu. Setiap kita mengajar di setiap pertemuan, kita harus paham tujuan dari pembelajaran. Tujuan apa yang mau dicapai dari setiap pertemuan itu. Ya. Nah, kita harus mengetahui apa saja hambatannya. Ya. Apakah tidak ada peralatan yang mendukung pembelajaran atau kondisi kelas yang tidak memungkinkan ya. Nah, kita harus pahami ya, dari setiap pertemuan itu pahami tujuan yang ingin dicapai dan pahami hambatan apa saja yang bisa muncul dalam proses pembelajaran. Kemudian karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa itu adalah bagaimana siswa yang kita hadapi itu kita harus ketahui ya. Kita tidak bisa memiliki karakteristik siswa yang hebat-hebat semuanya, yang cerdas-cerdas semua, yang baik semua perilakunya. Kita tidak bisa pilih seperti itu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristik siswa di dalam kelas. Nah, dua hal itu adalah kondisi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode ini adalah bagaimana cara kita melakukan pembelajaran ya. Nah, dalam metode ini dibagi menjadi strategi dalam pembelajaran ya. Strategi pembelajaran ini biasanya bagaimana kita melakukan pembelajaran mulai dari pertemuan awal, mulai dari pertama kali masuk di kelas sampai Anda keluar dari kelas itu. Itu adalah strategi pembelajaran. Ya. Nah, setiap pertemuan itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Setiap materi memiliki strategi yang berbeda-beda. Ya. Nah, selanjutnya adalah strategi penyampaian. Strategi penyampaian ini adalah bagaimana Anda menyampaikan materi yang Anda akan sampaikan kepada siswa ya, bisa melalui penggunaan model-model pembelajaran ya, bisa secara diskusi ya, secara Anda suruh mereka presentasi, Anda suruh praktikum ya, beda-beda strateginya. Nah, ini ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini. Kemudian Anda juga harus paham bagaimana mengelola pembelajaran ya, tentunya dengan memahami karakteristik siswa terlebih dahulu. Beda cara mengajar di kelas yang siswanya itu selalu ribut dengan siswanya yang pintar-pintar di kelas, mudah dalam hal menerima materi ya. Kalau siswanya itu ribut dulu, kemudian sering bermain ya, Anda harus atasi dulu itu, baru bisa masuk ke materi. Nah, setelah Anda melakukan hal-hal ini, maka yang ketiga adalah akan muncul hasil pembelajaran. Apakah dalam proses pembelajaran itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Apakah nilainya baik, semuanya baik atau buruk? Ya. Kemudian apakah efisien atau tidak?
dan apakah siswa itu tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Nah, kalau misalkan ternyata setelah kita mengajar tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tertarik siswanya, maka kita harus kembali memperhatikan bagaimana metode pembelajaran itu. Kita harus evaluasi di sini. Ya. Nah, salah satu tujuan daripada mata kuliah ini adalah kita bisa memahami bagaimana peningkatan mutu dalam pendidikan, ya. Nah, peningkatan mutu pendidikan itu peranan yang paling besar itu sebenarnya dipegang oleh pemerintah, ya, karena pemerintah itulah yang mengendalikan mutu dari pendidikan. Sementara guru itu adalah pelaksana daripada apa yang telah diprogram oleh pendidikan. Nah, jadi walaupun pemerintah memegang peran yang sangat besar, tetapi guru sebagai ujung dari program pemerintah, ya, itu harus bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama adalah mengubah kurikulum, ya. Kurikulum di Indonesia itu berubah setiap 10 tahun sekali, ya. Nah, guru itu mengajar tidak bisa bebas mengajarkan apa saja, ya, tetapi sudah ada kurikulum, sudah ada panduan, sudah ada apa saja yang harus diajarkan, ya. Ada batasan-batasan yang diajarkan oleh guru. Nah, apa yang diajarkan guru di Palopo itu sama dengan apa yang diajarkan oleh guru di daerah lain, ya, karena adanya kurikulum yang seragam. Nah, dalam perubahan kurikulum yang dilakukan setiap 10 tahun itu tujuannya adalah supaya pendidikan itu bisa meningkat, ya, mutunya. Karena kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan dan target yang akan dicapai, ya, dalam di bangsa kita, ya, sesuai dengan targetnya, ya. Tetapi terkadang kurikulum itu menimbulkan kontroversi, ya, dengan berbagai macam masalah yang dimunculkan, seperti misalkan kurikulum yang tidak cocok diterapkan di daerah tertentu, ya. Kemudian guru yang lambat dalam memahami kurikulum, ya, dan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh kurikulum, ya. Nah, contoh mungkin kurikulum 2013, ya, diluncurkan tahun 2014, tapi baru benar-benar diterapkan di seluruh sekolah itu tahun 2018 atau 2019. Nah, karena begitu lama waktu yang dipakai untuk mempelajari kurikulum tersebut. Selain itu, selain dari gurunya, siswa juga tidak bisa langsung serta-merta bisa memahami kurikulum dengan baik. Nah, ketika terjadi perubahan kurikulum, maka siswa itu akan terjadi perubahan cara belajar dari siswa. Nah, ini juga butuh pembiasaan yang cukup lama, ya. Oke. Selanjutnya adalah peningkatan mutu guru, ya. Nah, supaya mutu pendidikan itu baik, maka kualitas guru yang mengajar di sekolah itu harus bermutu juga, ya. Makanya yang bisa mengajar itu harus melalui seleksi yang cukup ketat, ya. Beberapa tahun belakangan guru yang diterima itu adalah guru yang hebat-hebat semua, karena mereka sudah melalui seleksi yang cukup panjang dan seleksi dari berbagai orang calon guru, ya. Kemudian supaya mutu meningkat, maka diberikan insentif berupa kenaikan gaji yang rutin dilakukan. Kalau sekarang bahkan sudah ada istilah sertifikasi bagi guru. Sertifikasi guru itu pemberian tunjangan mencapai 2 kali lipat dari gaji pokoknya. Itu sangat besar
dengan harapan bahwa guru bisa menggunakannya untuk membeli buku, ikut seminar, ikut workshop dan sebagainya supaya cara mengajarnya bisa meningkat. Kemudian peningkatan mutu guru juga bisa dilakukan dengan melanjutkan sekolah ya. Kalau rata-rata guru saat ini itu gelarnya sarjana S1, nah dia bisa meningkatkan mutunya dengan melanjut ke S2 mungkin. Ada banyak guru yang sudah mulai lanjut ke S2. Ya. Nah selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka dilakukan guru itu harus bisa menerapkan model pembelajaran di dalam pembelajaran. Saat ini terdapat sekitar 65 model pembelajaran. Jadi ini sangat beragam sekali ya. Jadi kalau guru masih mengajar dengan sistem ceramah, ya berarti dia tidak memanfaatkan 65 model pembelajaran ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bantuan operasional sekolah. Nah, bantuan operasional sekolah ini adalah bantuan dari pemerintah untuk membantu sekolah supaya tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Contohnya misalkan perpustakaan, laboratorium, buku bagi sekolah ya. Nah, namun kadang-kadang banyak yang masih salah dalam penggunaan bantuan operasional ini ya. Makanya sekolah-sekolah sekarang itu seharusnya sudah layak semua ya. Tidak ada lagi sekolah yang gedungnya tidak bagus, gedungnya terbuat dari kayu, tidak ada lagi seharusnya, karena bantuan operasional sekolah ini sudah rutin diberikan dari pemerintah. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang maju ya dan layak. Nah, supaya pendidikan itu bisa bermutu, maka sarana dan prasarana itu harus bisa digunakan secara nyaman ya. Jadi kelasnya itu harus sejuk, mungkin tidak panas, supaya siswa nyaman dalam belajar ya. Begitupun dengan atapnya ya. Kemudian papan tulis harus bisa digunakan dengan baik ya. Spidol harus selalu tersedia ya. Lab harus sesuai dengan apa yang akan dipraktikumkan ya. Nah, kemudian guru juga harus bisa mengkontekstualkan pembelajaran dengan dunia nyata. Jadi apa yang diajarkan bukan hanya sekedar teori, tetapi bisa digunakan oleh siswa bahwa itulah manfaat dari materi yang sedang diajar. Ya. Nah, salah satu contoh yang agak sulit dikontekstualkan adalah pelajaran matematika. Ya. Jadi ada banyak materi dalam matematika itu yang biasanya sulit kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya itu digunakan. Contoh misalkan sin, cos, tangen itu kita tidak tahu fungsinya di mana. Nah, guru harus bisa menjelaskan itu. Begitupun di biologi ya, biologi itu harus bisa menjelaskan apa manfaatnya kita mengetahui faktor biotik dan abiotik. Anda harus bisa jelaskan itu kepada siswa supaya bisa bersifat kontekstual pembelajarannya. Kemudian pemerataan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu tantangan bagi mutu pendidikan ya. Jadi pendidikan itu kualitasnya harus sama antara yang ada di kota maupun yang ada di desa. Begitupun yang negeri dengan swasta, sebenarnya kualitasnya harus sama. Supaya orang tidak hanya mengejar sekolah di kota saja, tetapi dia bisa nyaman sekolah di dekat rumahnya di pedesaan ya. Makanya pendidikan itu harus merata. Tapi kita tidak tahu sekarang faktanya. Saya tidak pernah lagi dengar ada sekolah yang mungkin sekolahnya sudah mau rubuh. Saya tidak pernah lagi dengar seperti itu. Mungkin sudah merata pendidikan kita. Nah, kemudian ini ya, kita harus mencegah korupsi di dalam dunia pendidikan. Karena terkadang banyak jenis-jenis korupsi yang terjadi di tingkat sekolah, dinas sampai departemen. Ya. Nah, pelakunya pun mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas. Ya. Tapi kita tidak pernah dengar ya, mungkin jarang sekali mendengar ada korupsi lagi ya. Tapi yang dimaksud korupsi di sini adalah siswanya itu gurunya tidak masuk,
siswanya tetap belajar sendiri di kelas. Nah, itu adalah jenis korupsi yang bisa berdampak pada mutu pendidikan. Jadi sebisa mungkin mengajar sesuai dengan kelas, bukan hanya memberikan tugas kepada siswa. Karena siswa kalau tidak dibimbing ya biasanya tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Nah, bagaimana mutu pendidikan di berbagai negara? Nah, saya akan jelaskan sedikit ya tentang beberapa hal dalam mutu pendidikan di berbagai negara. Nah, contohnya Finlandia. Ya. Nah, di Finlandia itu orang yang bisa menjadi guru di sana hanyalah orang-orang terbaik, hanya guru-guru terbaik. Ya. Jadi di sana tidak ada guru yang tidak memiliki skill dalam mengajar. Semuanya hebat-hebat dalam mengajar. Nah, kemudian di sana itu mereka diwajibkan membaca, ya. Bahkan sampai usia tua pun itu mereka masih senang membaca di sana. Ya, kemudian di Kanada. Nah, Kanada itu sistem pendidikannya, pemerintah memberikan anggaran yang sangat besar. Saya kurang tahu pasti berapa persen ya dalam pendidikan ya. Kemudian setiap daerah di sana bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Ya. Jadi bukan lagi dari pusat yang bertanggung jawab, tapi setiap wilayah, setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikannya. Kemudian biaya hidup di Kanada itu murah. Ya. Jadi orang-orang lebih senang tinggal belajar di Kanada. Selanjutnya adalah Korea Selatan. Korea Selatan itu memanfaatkan teknologi untuk perkembangan pendidikan. Salah satu contohnya adalah di sana di sekolahnya itu internetnya itu kecepatannya tinggi-tinggi. Jadi mereka di sana tidak akan mengalami masalah hilang sinyal pada saat kuliah online seperti sekarang ya. Jadi itulah Korea Selatan. Nah, beda dengan kita di Indonesia. Kalau kita di sini diberikan internet kecepatan tinggi, internet murah, saya tidak yakin apakah akan dipakai untuk belajar. Bisa jadi dipakai untuk bermain game, ya, dipakai untuk nonton YouTube, hal-hal yang tidak penting. Ya. Nah, makanya berbeda dengan di sana ya. Di sana itu ya betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Kemudian selanjutnya Selandia Baru. Ya. Nah, kalau di sana itu di Selandia Baru pendidikan mulai dari usia 6 tahun sampai 16 tahun itu diberikan secara gratis. Jadi tidak ada lagi biaya yang harus ditanggung. Makanya mereka enak dalam belajar, tidak perlu pikirkan lagi biaya. Nah, sekarang saya akan berikan topik diskusi. Nah, berdasarkan hasil penilaian ternyata Indonesia itu berada dari pendidikannya itu berada di urutan ke 72 dari 77 negara yang dinilai. Sebenarnya ada lebih dari 100 negara, tapi yang mengikuti penilaian ini hanya 72. Nah, apa saran Anda untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita? Selain dari yang saya sebutkan di atas ya. Karena itu yang saya sebutkan tadi itu sudah dilakukan semua. Ya. Tapi tetap saja pendidikan kita masih berada di urutan ke 72. Kemudian jika Anda diberi wewenang untuk menjadi kepala dinas kota, ya, nah Anda ingin meningkatkan pendidikan dengan meniru dari negara lain. Nah, kira-kira Anda akan memilih negara mana sebagai pedoman atau acuan? Bisa Anda pilih negara selain yang saya sebutkan tadi, ya, karena ada banyak sekali negara di dunia ini. Nah, jika Anda pilih itu, apa alasan Anda? Silakan jawab di grup ya. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.